Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan topik perencanaan jaringan 5G NSA menggunakan frekuensi 2600 MHz di Kota Tasikmalaya. Saya Fauzan Arik Raditya akan mempresentasikan topik ini, namun dalam pengerjaan tugas besar saya dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu Yusita Putri dan Refli Adi Fatwa. Yang pertama ini outline-nya. Yang pertama ini adalah era perencanaan, lalu capacity planning, coverage planning, tahap perencanaan awal, cell dimension, dan terakhir simulasi. Yang pertama kita masuk dulu ke daerah perencanaan. Untuk daerah perencanaan yang kita pilih itu yaitu Kota Tasikmalaya. Nah, Kota Tasikmalaya ini berada di pada lintang 7 derajat 10 menit sampai 7 derajat 26 menit 32 detik. Lintang selatan dan bujur 108 derajat 8 menit 38 detik sampai 108 derajat 24 menit 2 detik. Bujur timur. Luasnya ini sebesar 183,85 km dan pada tahun 2023 jumlah total penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 741.760 jiwa. Nah, bisa lihat di kanan ini merupakan peta dari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya ada forecasting number of user. Forecasting number of user ini merupakan metode yang digunakan dalam memperkirakan jumlah user di suatu wilayah untuk beberapa tahun ke depan dalam sebuah perencanaan jaringan. Ya, bisa dilihat untuk jumlah penduduk pada tahun 2023 seperti yang saya sudah bilang itu sebanyak 741.760 jiwa. Pertumbuhan penduduknya ini sebesar 0,94%. Periode perencanaannya ini kita selama 5 tahun. Persentase penduduk produktifnya itu 69,95% atau sebanyak 518.391 jiwa. Ya, berikut merupakan cara kita menghitungnya. Untuk future population-nya ini kita mempunyai rumus yaitu penduduk pada tahun yang ditetapkannya yaitu 2023 dikali 1 ditambah persentase penduduk yang produktif yaitu 69,95% pangkat perencanaan tahunnya yaitu 5 tahun. Dan kita mendapatkan future population sebanyak 776.622 jiwa. Lalu kita untuk menghitung operator market share-nya ini penduduk produktif tahun ke N yaitu 518.931 dikali market share-nya yaitu 55% atau 0,55. Dan kita mendapatkan operator market share sebesar 285.412. Ya, selanjutnya itu kita menghitung pengguna layanan 5G NR-nya. Ini kita menggunakan rumus persentase 5G NR subscriber-nya dikalikan dengan market share-nya. Persentasenya itu 0,48 dikalikan dengan market share yang kita dapat sebelumnya yaitu 285.412 dan mendapatkan hasil 136.997. Lalu untuk menghitung kepadatan penduduknya kita menggunakan rumus jumlah pengguna 5G NR tahun ke N yaitu 136.997 dibagi dengan luas wilayah potensialnya yaitu sekitar 138 km. Lalu kita mendapatkan kepadatan penduduk yaitu 992 jiwa. Dan garis besarnya persentase market share-nya ini kita ini 55%, market share user-nya 285.412, persentase 5G subscriber-nya ini 48%, 5G subscriber-nya atau target user-nya kita ini sebesar 136.997 dan kepadatan penduduknya sekitar 992 jiwa. Ya, lanjut kita ke capacity planning, yaitu metode perencanaan jaringan yang memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan trafik pengguna dengan memperhitungkan kualitas dan kapasitas jaringan. Banyaknya jumlah user dan permintaan layanan pada setiap daerah akan berbeda-beda tergantung klasifikasi daerah. Sehingga jumlah site pada perluasan jaringan 5G NR akan berbeda pula. Jadi parameter yang pertama yang kita hitung yaitu single user throughput atau SUT. Ini parameter yang digunakan untuk menentukan throughput minimal yang diperlukan oleh setiap pengguna agar dapat mengakses layanan dengan kualitas yang memadai. Yang bisa dilihat rumusnya untuk SUT ini throughput session dikali BHSA dikali penetration ratio dikali 1 plus peak to average ratio per 3600. Lalu kita mendapatkan hasil SUT-nya untuk parameter traffic seperti web browsing, file transfer, email, peer-to-peer file sharing, VoIP, video phone, video conference, streaming media, dan real-time gaming sebagai berikut. Yang selanjutnya ada parameter selanjutnya yaitu network throughput. Ini parameter yang digunakan untuk menentukan kapasitas total jaringan dalam mendukung aktivitas pengguna. Network throughputnya ini ada dua yaitu yang IP dan yang MAC. Untuk yang IP rumusnya itu SUT atau single user throughputnya dikali 5G NR subscriber-nya atau target user. Dan untuk MAC-nya ini network throughput yang IP yang kita dapat sebelumnya
dibagi 0,98 dan kita mendapatkan hasilnya seperti pada tabel pada gambarnya. Yang selanjutnya ada cell capacity dan cell average. Untuk cell capacity ini merupakan kapasitas yang disediakan tiap sel untuk memenuhi kebutuhan parameter jaringan. Dan untuk cell average ini merupakan throughput rata-rata throughput dalam suatu sel. Nah, untuk cell capacity-nya ini kita menghitung downlink dan uplinknya, bisa dilihat rumusnya seperti berikut, dan keterangan untuk koefisiennya ada di bawahnya itu, dan kita bisa lihat hasil dari perhitungan capacity planningnya pada tabel di sebelah. Selanjutnya ada coverage planning. Ini suatu perencanaan dalam membangun jaringan di wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah akan di-cover di daerah tertentunya. Bisa dilihat untuk downlink dan uplinknya, perhitungannya pada tabelnya. Lalu untuk total calculation-nya ini bisa dilihat lagi untuk uplink dan downlinknya. Ya, sekarang kita masuk ke simulasinya. Proses simulasi dilakukan dengan menempatkan site di kota Tasikmalaya yang terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Kawalu, Taman Sari, Ciberem, Purbaratu, Tawang, Cihideng, Mangkubumi, Indihiyang, Cipedes, dan Bungursari. Jumlah site yang digunakan pada simulasi ini dilakukan pada perhitungan capacity dan coverage planning dengan mengambil site terbesar pada downlink coverage, yaitu sebanyak 65 site. Pada simulasi ini kami menganalisis beberapa prediksi, yaitu downlink coverage, downlink quality, dan downlink capacity. Yang pertama, downlink coverage-nya ini atau SSRSRP, yaitu Synchronous Signal Reference Signal Receive Power. Ini merupakan ukuran kekuatan sinyal yang diterima pada jaringan 5G-nya. Nah, pada jaringan 5G punya kita, yaitu di kota Tasikmalaya, dilakukan prediksi 5G NR downlink coverage yang hasilnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dan ini merupakan hasilnya. Perencanaan jaringan 5G NR di kota Tasikmalaya ini memiliki nilai rata-rata nilai RSRP sebesar minus 76,21 dBm dengan standar deviasi sebesar 14,34. Nah, berdasarkan parameter KPI dengan rata-rata RSRP sebesar minus 76,21 dBm ini termasuk dalam kategori yang excellent. Lalu kita downlink quality atau SSSINR atau Synchronization Signal to Interference plus Noise Ratio. Ini parameter yang mengukur kualitas sinyal 5G dengan membandingkan kekuatan sinyal yang diinginkan terhadap interferensi dan noise. Nah, pada perencanaannya kita ini dilakukan prediksi 5G NR downlink quality yang hasilnya dapat dilihat lagi pada gambar di samping. Ya, hasilnya perencanaan kita ini memiliki rata-rata nilai SINR sebesar 8,4 dB dengan standar deviasi sebesar 5,7. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kualitas sinyal secara umum berada dalam kondisi yang memadai. Meskipun terdapat variasi yang cukup besar pada distribusi sinyal, berdasarkan parameter KPI dengan rata-rata SINR sebesar 8,4 dB, ini termasuk dalam kategori yang good. Kita langsung aja masuk ke kesimpulannya. Untuk downlink coverage ini kita memiliki rata-rata RSRP sebesar minus 76,21 dBm. Ini termasuk kategori excellent. Artinya ini kita dapat memberikan sinyal stabil untuk layanan internet seperti streaming, game, video, dan video call tanpa gangguan. Lalu downlink quality kita rata-rata SINR sebesar 8,4 dB. Ini termasuk dalam kategori yang good, yaitu artinya ini cukup stabil untuk aktivitas sehari-hari. Nah, untuk peningkatan SINR, optimalisasi diperlukan di area dengan interferensi tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan kesimpulannya, perencanaan memenuhi standar kualitas 5G yang optimal dan mendukung kebutuhan pengguna di kota Tasikmalaya. Ya, ini selanjutnya rekomendasi untuk mungkin penelitian selanjutnya atau percobaan selanjutnya, yaitu melakukan optimalisasi SINR, peningkatan kapasitas jaringan, pengujian lapangan, pemantauan berkelanjutan, dan peningkatan layanan pengguna. Ya, sekian saja dari saya untuk presentasi perencanaan Tubes ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.